Selamat datang kembali di Ngomongin Film Aja. Apa kabar kalian semua? Semoga sedang dalam keadaan sehat serta dilancarkan semua urusan dan rezekinya ya lur ya. Masih bersama saya Samsul Da Silva yang kali ini akan membawakan sebuah film yang diambil dari kisah nyata pada fase Perang Dunia Kedua yang berjudul The Sniper. Film ini dirilis pada tahun 2022 yang lalu nih lur. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film berlatar belakang pada tahun 1952, di mana pasukan Cina dikirim ke Korea untuk membantu melawan pasukan Amerika. Dalam perang tersebut ada satu nama yang paling disorot oleh pihak Amerika Serikat. Dia bernama Liu Wenhu. Liu merupakan seorang sniper yang menurut data statistik Amerika sudah melumpuhkan 50.000 pasukan bersama dengan timnya. Padahal menurut sejarah, Liu hanya menggunakan senjata Mosin Nagant tanpa teleskop yang hanya memiliki jangkauan maksimal 600 meter saja. Kalah jauh jika dibandingkan dengan sniper milik Amerika. Tapi dengan semua keterbatasan itu, nyatanya Liu mampu meraih hasil yang terbaik. Dan dari situlah akhirnya ia menjadi sniper yang paling diburu oleh pihak Amerika Serikat. Kemudian Liu membuat sebuah pasukan yang berjuluk pasukan kelima sniper Cina. Dan inilah Zhu Jizhou. Scene kemudian berlanjut di tengah hamparan salju. Di sana Liu sedang menjalankan misi bersama para bawahannya. Liu ditugaskan untuk menghadang pasukan Amerika. Dengan strategi dan komandonya, mereka pun akhirnya berhasil melumpuhkan pasukan Amerika dengan mudah. Meskipun ada salah satu tembakan yang meleset, Liu pun berhasil mengatasinya. Mari saya perkenalkan satu persatu pasukan kelima sniper Cina ini lur. Yang pertama ada Dayong. Ia merupakan anggota pasukan yang satu-satunya pernah duduk di bangku sekolah pada masa itu, sekaligus menjadi orang kepercayaan Kapten Liu. Kemudian ada Chabi, Su, Laor, Sun, Wazi, Yi, Jun, dan Gui. Sekarang kita beralih ke kamp pasukan Amerika Serikat lur. Di sana kita akan melihat para anggota pasukan khusus sniper Amerika yang sudah sangat profesional. Pasukan sniper ini dipimpin oleh sniper kebanggaan Amerika yang bernama John. Ini dia orangnya. Di sana mereka tengah bersiap-siap untuk menjalankan misi. Namun secara tiba-tiba datang seseorang yang bernama Kapten William. Kapten William kemudian menanyakan atas perintah siapa misi ini dilaksanakan. Salah satu dari mereka kemudian menjawab jika si John lah yang bertanggung jawab atas misi yang akan mereka laksanakan. Mendengar nama si John, Kapten William kemudian langsung pergi untuk menegur si John karena misi ini di luar perintah dari markas pusat. Answer my question. I need him. 来了，便设计了一个狂舞。 Now you ain't gonna get your shot. I know what you want, John. Perlu kalian tahu nih lur, kalau sebelumnya pasukan Amerika telah berhasil menangkap salah seorang intelijen Korea. Namun intelijen itu dibawa oleh John untuk kepentingan pribadinya. John beralasan jika ia membawa intelijen itu untuk memancing seorang sniper yang tengah ia incar sejak lama. Siapa lagi kalau bukan Kapten Liu. John ternyata sangat penasaran dengan kehebatan Liu karena ia sangat ramai dibicarakan oleh pasukan Amerika. Kapten William sebenarnya tidak setuju dengan misi ilegal yang akan dilakukan oleh si John dan pasukannya. Namun karena si John tetap bersikeras untuk tetap menjalankan misi ini dan ingin segera menghabisi Liu, dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Kapten William. Bush guys all time is just some GR. Why you care? Gonna screw up. When you do, you've been tracking him for months. You gotta remember, John. Just remember who I take orders from.
Sementara itu, di kamp pasukan Cina, mereka diberi misi untuk menyelamatkan 2 intelijen Korea yang telah ditangkap oleh pasukan Amerika. Di sini Dayong sempat bertanya, siapakah nama intelijen yang telah ditangkap Amerika? Namun Liu tidak mau menjawabnya dan ia malah menyuruh Dayong untuk tidak mengikuti misi ini. 关了，今天你不去，那个侦察兵昨晚就伏击了，我们去把人代表5班。 Karena Dayong tidak mengikuti misi, dia akhirnya ditunjuk untuk melakukan wawancara bersama seorang jurnalis Korea. 大勇同志，请问你有什么愿望？反正没效果，不是因为你哭，我很难受。 Setelah selesai dengan wawancara itu, Dayong kemudian menanyakan siapakah intelijen yang telah ditangkap oleh Amerika kepada Kapten Kombi di sana. Dan Kapten Kombi itu pun menjawab jika intelijen yang ditangkap itu bernama Liang. Mendengar nama itu, Dayong langsung terkejut karena Liang adalah teman sekolahnya dan mereka sama-sama di bawah didikan Kapten Liu. Karena khawatir, Dayong kemudian meminta kepada sang kapten untuk mengikut sertakan dirinya dalam misi itu. Dan sang kapten pun mengizinkannya. 被伏击的侦察兵，来就来。Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah ladang kosong yang luas. Dan secara kebetulan, mereka juga melihat Liang di sana. Setelah mengamati sekitar, Liu kemudian memerintahkan anak buahnya untuk segera menyelamatkan Liang. Namun tiba-tiba... 三颗响。 Ternyata itu hanyalah sebuah jebakan dari pasukan sniper Amerika yang dipimpin oleh si John. Si John benar-benar menggunakan Liang sebagai umpan untuk bisa mengalahkan Liu. Dalam situasi yang menegangkan seperti ini, Dayong hampir saja tertembak. Beruntungnya Liu menyadari pergerakan anak buah si John dan langsung memerintahkan Dayong untuk segera berpindah dari sana. 下去，打死他走！ Yi yang tak tega melihat Sun sudah kehabisan begitu banyak darah, kemudian mencoba untuk memberikan pertolongan dengan meminta Dayong untuk segera melemparkan tas yang berisi P3K. Dan saat tas dilemparkan, Let him get closer. 我有，我给你拿。 kemudian Liu berinisiatif membuat taktik agar bisa menghampiri Dayong yang terpojok di balik batu dengan cara menyuruh Cabi dan 2 pasukannya yang lain untuk menembak sembarangan. Hal itu dilakukan agar Liu bisa menemukan keberadaan posisi musuh. You gotta be kidding me. Walaupun Centong Sup yang menjadi spion berhasil ditembak, akhirnya Liu bisa menemukan keberadaan posisi musuh. Kemudian Liu mulai mengamati keadaan sekitar. Dan setelah dirasa keadaan aman, Liu lalu menyuruh Dayong untuk segera mundur ke parit. Meskipun hal itu beresiko, namun di sisi lain Liu juga memiliki kesempatan untuk menghabisi sniper Amerika. 你们3个准备活的样子，贴身战友。
左，一。Setelah itu, Liu memarahi Dayong karena telah melempar tas P3K sembarangan dan akibatnya membuat salah satu rekan mereka tewas. 你个屁孩儿，哪个喊你丢力气球包？王忠义先生，你要承认？给老子别打，哭个锤子！ Meskipun pasukan Amerika adalah tim sniper profesional dan ditambah lagi dengan senjata mereka yang sudah modern, tapi Liu di sini tidak gentar sama sekali untuk menghadapi mereka dan dia tetap bertekad untuk melanjutkan misi ini untuk membawa Liang pulang dalam keadaan hidup ataupun mati. Di sini mungkin kalian bertanya-tanya mengapa misi ini begitu penting. Jadi gini lur ceritanya. Liang merupakan intelijen yang mempunyai informasi sangat penting yang telah direncanakan pihak Korea dan juga Cina. Dan karena itulah Liang juga menjadi incaran pihak Amerika. Tidak lama kemudian tiba-tiba ada seorang bocah yang menghampiri Liang. 亮亮啷个在这里？儿子，这个朝鲜孩子认识亮亮，有人来了。 Diketahui jika bocah itu ternyata adalah orang terdekat Liang. Di sana bocah itu mencoba untuk menyelamatkan Liang. Tentu saja hal itu membuat kedua belah pihak merasa heran dengan apa yang sedang dilakukan bocah itu. Di sana pasukan Amerika mencoba memancing bocah itu untuk menghampirinya. 炮声，看惯了死人的他，根本不知道。 Everybody hold your fire. Repeat, do not shoot the... 鬼子拉孩子干什么？ Setelah mengetahui bocah itu telah disekap oleh pihak Amerika, Liu kemudian mencoba membangun strategi baru. Rencana pertama yang akan dilakukan adalah menyelamatkan Liang terlebih dahulu dengan cara mengikatkan sebuah plat baja yang digunakan sebagai tameng yang kemudian Cabi berusaha turun ke bawah untuk mengambil jasad Liang. 胖墩儿，你话得行不？才能背300斤的10万板，得行。 Good try, Hercules. Sayangnya rencana itu harus gagal karena pasukan Amerika juga tidak tinggal diam. 肉身铁们，确实不一样啊！ 来了！还漏我，在水中啊！ Kids at geometry lesson. 我亮亮都回来拖你，你狗日的魔！ 不，怎么办？ Is that our feller? Well, we'll... 我儿的名字叫天。 Dan ya, taktik Liang ternyata harus gagal dan akhirnya mengakibatkan Cabi harus tewas. Jelas saja tewasnya Cabi membuat mereka bersedih dan kesehatan mental mereka pun semakin menurun. Tapi di sana Liu berusaha membangkitkan kembali semangat tempur mereka. 都给老子别打！ Kemudian tidak berselang lama, anak kecil itu kembali mendekati jasad Liang. Dan bocah itu ternyata menyuntikkan obat adrenalin kepada jasad Liang agar Liang bisa bertahan. Dan akhirnya kita semua tahu jika sebenarnya Liang belum mati lur.
不然亮亮就冻死了。亮亮没死。 Mengetahui hal itu, Liu akhirnya tersadar bahwa pasukan Amerika memanfaatkan Liang sebagai umpan agar pasukan Liu tidak pergi dari sini. Setelah Liang sadar, Dayong langsung memanggilnya dan berjanji akan membawanya pulang. 是西城马里多少给还留不要？ 那是几个小时前专门被放在这儿的。是诱饵。我们带你回去。 Entah apa yang dipikirkan Liang, dia lantas menyuruh bocah itu untuk berbaring di sebelahnya. Ah. 认识，侦察兵和当地村民混着熟。Yeah, I see it. Melihat amunisi yang semakin menipis, Kapten Liu memutuskan untuk tetap melawan pasukan Amerika hingga titik darah penghabisan. Dan seperti biasa, dia kemudian menyusun taktik baru. Dia menyuruh dua anak buahnya untuk maju sekitar 30 meter ke arah timur. Tujuannya adalah untuk menarik sniper musuh yang berada di sebelah kanan dan kiri. Lalu Liu menyuruh dua anak buahnya untuk membuat sebuah jebakan yang mana agar musuh tidak bisa fokus dan perhatiannya teralihkan. Sementara si Dayong diperintahkan untuk pergi sejauh 50 meter ke arah utara. Ia ditugaskan untuk mengawasi sniper Amerika yang berada di sebelah kanan dan jika ada yang terlihat, Dayong harus segera menembaknya. Liu juga memberikan pesan kepada Dayong bahwa dengan jarak seperti itu, dia bukan hanya membutuhkan akurasi, tetapi juga mata yang tajam. Trying to dig that trench deeper? Why don't you guys take a walk? Clip him from the left and the right. The angles are pretty good. Yeah, boy. How about now? You got a visual? Yeah. Our fire! Mark, Ross, are you there? Dan ya, berkat strategi ciamik Liu, akhirnya Dayong berhasil melumpuhkan satu pasukan Amerika. Namun di sisi lain, ternyata John juga berhasil menembak bom yang berada di parit pasukan Liu. Karena hal itu, kini Liu harus kembali kehilangan dua pasukannya dan pasukan Liu yang tersisa sekarang hanya tinggal 5 orang saja. Sementara di pihak Amerika juga tersisa 5 orang lagi. Mengingat peralatan senjata pasukan Amerika lebih modern dan komplit daripada senjata pasukannya, Shiwazi yang terkena mental kemudian merasa pesimis dengan misi ini. Tapi di sini Liu sebagai kapten yang berpengalaman dan kuat mental kembali membakar semangat mereka. 四乡，各种电话，测距离的五百海参，离岸海参，浪子海参。 Liu kemudian kembali membangun strategi. Di sana Liu dan Dayong berusaha pergi menuju bukit, sementara yang lain tetap mengawasi pergerakan pasukan Amerika dari bawah parit. Tidak lama kemudian Dayong melihat posisi musuh yang sedang bersembunyi. Dengan sedikit tipuan, mereka akhirnya berhasil melumpuhkan satu pasukan Amerika.
back on the bags! Dari pihak Amerika, si John yang semakin lama mengamati pergerakan dari pasukan Liu akhirnya mempunyai rencana baru. John menyuruh si Cooper yang pintar berbahasa Cina untuk berkomunikasi dengan Liu dan melakukan pertukaran, yang mana mereka akan menyerahkan Liang namun dengan satu syarat. Liu harus segera menyerahkan diri. 李先生，班长他们喊的好像是李啊。交换。 Liu yang mendengar panggilan itu dengan gagah berani dan tanpa ragu akan mengambil penawaran ini karena dia sadar bahwa informasi yang dibawa Liang lebih berharga daripada dirinya sendiri. Meskipun sempat ditahan oleh anak buahnya, tapi Liang tetap kekeh dengan keputusannya dan berkata bahwa kalau hanya dirinya saja yang mati, maka setidaknya hanya satu pasukan saja yang akan hancur. Tapi jika Liang yang ditahan dan informasinya berhasil dicuri oleh Amerika, maka satu negaralah yang akan hancur. 对吧？现在赶了亮亮换，说明他们还不晓得亮亮的身份。好生盯到，把亮亮给老子弄回去，又给老子哭。 Dan akhirnya Liu pun pergi untuk menyetujui tawaran itu. I never thought he was going to agree to this trade. You idiot, if he ain't got nobody behind him, how's he gonna take the body? Tell him to stop. Kemudian pasukan Amerika membiarkan anak buah Liu untuk membawa Liang terlebih dahulu dan setelah itu Liu pun menghampiri mereka. Dan tiba-tiba... Wants to take the body back first. 总裁，班长， If they do anything crazy, shoot them all. Got a clear shot of the one behind him now. It don't matter, let him be. Ternyata di sana Kapten William datang dan menghancurkan semua rencana si John. Liu yang melihat hal itu pun tidak memiliki pilihan lain lagi dan... Akibat bom yang dibawa Liu, satu pasukan John juga akhirnya harus tewas. Si John yang sangat marah kemudian menghubungi Kapten William. Tapi di sana si Kapten menyadarkan si John jika ia membiarkan Liu datang, maka John juga dipastikan akan tewas di sana. Dari percakapan ini akhirnya kita tahu jika Liu merencanakan hal itu agar ia berhasil menghabisi semua pasukan sniper Amerika. Kapten William kemudian memerintahkan si John untuk segera mengakhiri semua ini. Dan yang paling penting adalah membawa Liang kembali dalam keadaan hidup-hidup karena ia sangat membutuhkan Liang untuk digali informasinya. Quarters but me in command. Our fresh intel. That was an intelligence officer. Getting that body back at any cost. I searched the body. He's got nothing. Over and out. Di saat situasi dan kondisi yang semakin dramatis, Dayong melihat Liang seperti menulis sesuatu. Di sisi lain, Kapten William yang juga sadar akan hal itu langsung menyuruh si John untuk menembak tangan Liang. He's trying to write it down. He's gonna use his blood about. Alive or dead? Alive, you idiot! Alive!
Did he pass on the message? I believe he did not. Kemudian di saat pasukan Amerika sedang membawa tubuh Liang, tiba-tiba di sana ia memutuskan untuk bunuh diri. He's injecting air. It's gonna kill him. Anyone comes out of there, you kill him. Dayong yang masih tetap berusaha meskipun hanya tersisa seorang diri, akhirnya berhasil menghabisi 4 pasukan Amerika sekaligus. Who's firing? Where'd that sniper come from, man? Si Kapten William yang sudah geram kemudian langsung memerintahkan anak buahnya untuk meluncurkan mortir ke arah Dayong. Di sini Dayong berhasil menghindari serangan tersebut dan tiba-tiba I got you now. Captain Williams is down! Captain Williams is down! tidak lama kemudian si bocah itu pun terlihat lagi dan akhirnya melihat jasad Liang yang sudah benar-benar tewas. John yang melihat si bocah itu kemudian langsung menculiknya untuk dijadikan umpan. Di sana John juga meminjam tank dari anak buah si Kapten William untuk mencari keberadaan Dayong. How come we didn't bring the body? Is everything you don't you cry? Oh, she such a Saat dalam perjalanan, Dayong berhasil menghentikan laju tank tersebut. Si John dan si Cooper yang emosi kemudian berusaha untuk menghabisi Dayong di sana. Heck, all we gotta do is hand him over to intelligence. Heck, you think they was just cozying up? I'm coming up, skipper! I got a visual! Pick up the pace! Locked and loaded! Skip! Reload! Rise out, clever bugger. Dan ya, dengan kecerdasan yang di atas rata-rata, akhirnya Dayong berhasil menghabisi si Cooper. Kini hanya tersisa mereka berdua, hingga akhirnya Dayong berhasil mengalahkan si John.别的那个比你眼睛快，头瞪看眼里。
Setelah mengalahkan si John, Dayong kemudian menghampiri bocah itu dan ia teringat pesan dari Liang yang mengatakan bahwa anak itu mempunyai sebuah permen. Dan Dayong pun meminta permen itu yang ternyata di dalamnya berisi sebuah informasi penting. Ternyata pada saat bocah itu berbaring di sebelahnya, Liang dengan sengaja mengamankan informasi itu di rambut si bocah itu dengan tujuan agar informasi itu tetap aman. Kemudian si komandan dan pasukan yang lain menghampiri Dayong. Di sana Dayong akhirnya berhasil menjalankan misi. Dia kemudian menyerahkan surat itu kepada si komandan. Dan kini Dayonglah yang akan meneruskan perjuangan dari Kapten Liu yang pemberani. 孩子，你回来了没有？米兰，有鬼！追击！ Dayong mengatakan jika kejadian ini berada di wilayah yang tidak diketahui dan juga tidak tercatat dalam buku sejarah manapun. Oke lur, akhirnya film ini pun tamat. Itulah alur cerita film The Sniper tahun 2022. Pesan-pesan yang bisa diambil dari film ini adalah teruslah berjuang sampai titik darah penghabisan. Tidak ada kata istirahat, karena istirahat yang sebenarnya adalah nanti ketika kita sudah mati. Saya Samsul mewakili tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.